kita membahas mengenai message integrity and message authentication ya. Minggu depan baru kita membahas mengenai digital signature. Nah, bahan-bahan ini sama seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Kita ambil dari buku tentang Introduction to Cryptography and Network Security yang diambil dari Behrouz Farrouzan dan Stalling. Hari ini kita membahas mengenai message integrity, kemudian konsep random oracle model, dan juga message authentication. Jadi sejauh ini kita udah belajar tentang kriptografi klasik, kemudian kriptografi modern ya, baik symmetric key maupun asymmetric key, matematik yang mendasarinya, dan juga beberapa N-zipper dan D-zipper, baik di kriptografi klasik, kriptografi modern symmetric key, dan juga kriptografi asymmetric key, terutama yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu AES, dan di asimetriknya adalah RSA. Nah, sejauh ini fungsi-fungsi untuk N-zipper digunakan untuk confidentiality ya. Confidentiality. Jadi kalau teman-teman nanti di cyber security, 3 aspek utama untuk cyber security disebut sebagai goal of cyber security adalah CIA. Di mana aspek C pertama itu adalah confidentiality. Berubah ke ini sebentar. Confidentiality, kemudian I-nya yang kedua adalah integrity, dan ininya adalah availability. Nah, tulisannya kayak cakar ayam. Oke, jadi CIA ini jadi konsep dasar ya. Rata-rata goal of security cukup 3 ini, meskipun nanti ada beberapa modifikasi ya. Jadi ada yang nambah accountability, ada yang nambah non-repudiation, kan? Kemudian ada nambah apa lagi ya biasanya. Jadi biasanya sih, tapi yang mainstreamnya tetap CIA. Kemudian ada konsep people, proses, teknologi, kemudian harus multi-layer gitu ya. Tapi secara umum untuk tujuannya biasanya sepakat di CIA. Nah, khusus untuk confidentiality, tool utama untuk menjaga confidentiality adalah kriptografi, di mana kita sudah mempelajarinya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, ada satu hal lagi yang kadang-kadang orang nggak perlu menjaga confidentiality-nya, tapi yang justru perlu dijaga adalah integrity-nya. Misalnya dokumen gitu ya, dokumen katakan apa ya, undang-undang atau apa gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya isinya nggak kita rahasiakan, siapapun boleh mengakses. Tapi kalau ada yang merubah satu pasal, itu tentunya akan mempengaruhi keseluruhan kan. Nah, tentu pasal per pasalnya isinya harus dijaga integritasnya. Nah, kasus itu tentu kita perlu menjaga integritas tanpa menjaga confidentiality-nya. Kadang-kadang dua-duanya diperlukan. Nah, khusus untuk integrity, metodenya tentu kriptografi bisa berperan di situ, gitu, tapi nggak harus gitu ya. Meskipun untuk menjaga integritas yang di aplikasi umumnya memanfaatkan hash, yang hashnya itu cryptographic hash. Tapi kalau di jaringan, karena kriptografi kan butuh proses ya. Nah, biasanya untuk di jaringan ini cukup checksum gitu. Misalnya CRC kalau di level 1 ya, level 1, level 2 gitu. Kemudian checksum kalau di level 2, level 3 gitu. Nah, tapi kalau untuk di aplikasi biasanya itu menggunakan cryptographic hash. Nah, nanti di topik ini kita akan mendiskusikan mengenai dokumen dan fingerprint, kemudian message dan message digest, kemudian perbedaannya, juga
bagaimana mengecek integrity, dan ada cryptographic hash function, kriteria. Nah, ini konsep kalau teman-teman di dokumen konvensional ya, kalau kita ingin menjaga integritas dari dokumen tersebut, katakan ini adalah sebuah dokumen, nah, salah satu caranya adalah dengan tanda tangan ya. Jadi kalau lembar tersebut kita titip tanda tangan, itu misalnya tanda tangan. Nah, selama ini jadi satu kesatuan, nah itu biasanya orang percaya bahwa dokumen ini sudah dicek dan integritasnya tidak berubah karena tanda tangannya tidak berubah. Itu kalau di dokumen konvensional gitu. Nah, namun untuk di dokumen digital tentu untuk menjaga integrity ini ada beberapa metode. Ya, menjaga integritinya cukup dengan katakan hash gitu ya, baik hash yang non cryptographic hash maupun cryptographic hash, atau dengan menggunakan tanda tangan digital. Nah, skemanya seperti apa nanti kalau yang tanda tangan digital kita bahas minggu depan. Jadi di dokumen elektronik antara message gitu dengan cara ngecek integritinya adalah dengan message digest ya. Nah, message digest sendiri itu dihasilkan dari mekanisme tertentu gitu. Nah, kita sebut sebagai hash function. Hash function macam-macam ya, termasuk yang cryptographic hash function untuk menghasilkan digest tertentu dari sebuah message atau ciri tertentu. Jadi kalau kita lihat misalnya hash yang banyak digunakan saat ini, itu kita bisa lihat tools online ya. Coba kita share. Chatnya apa nih? Oke, nah, yang telat absensi nggak masalah. Oke. Nah, kalau teman-teman buka di googling gitu, cari hash kalkulator gitu ya, atau MD5 kalkulator atau SHA kalkulator, itu pasti muncul banyak opsi. Nah, salah satunya yang ini di online tool MD5 dan teman-temannya ya. Jadi di sini kita punya banyak hash function. Katakan kita punya message gitu ya, message mungkin di copy di sini aja, copy. Di sini kita copy, kemudian kita ke hash tool, kemudian kita masukkan di sini. Maka kalau kita pakai MD5, panjang message-nya seperti ini ya. Di sini berarti kira-kira 64 bit, ya, 64 bit. Kemudian kalau kita ganti, katakan titiknya hilang, nah dia pasti berubah, tapi panjangnya tetap ya. Berarti intinya hash panjangnya tetap untuk message berapapun, cuma isinya langsung berubah banyak. Jadi kalau Z-nya kita ganti Y gitu, nah signifikan perubahannya. Kalau metode hash-nya kita ganti dengan SHA-1, nah tentu ngikutin panjang SHA-1 ya, itu sekitar 160 bit ya. Jadi kalaupun kita ganti H dengan huruf HIJ misalnya, nah, perubahannya signifikan, tapi panjang hash-nya tetap. Atau yang standar digunakan sekarang, SHA 256 maupun SHA 512, nah, panjangnya juga jadi lebih panjang, ini 256 bit. Tapi kalau ada perubahan dikit, misalnya F kita ganti dengan D gitu, nah, perubahannya signifikan, tapi panjang hash-nya tetap. Ya. Begitu juga dengan SHA 512, berarti dia pakai 512 bit. Gitu. Jadi kalau kita ganti 2 jadi 3, gitu, nah, signifikan perubahannya, tapi panjang hash-nya tetap ya. Nah, sehingga metode hash-nya juga silakan bisa macam-macam, bahkan kita bisa menggunakan AES yang di bitsort berkali-kali, tergantung per blok AES. Kemarin itu kan ukuran bitnya berarti katakan yang 128 gitu ya, atau 128 bit
atau 192 bit atau 256 bit, berarti tergantung. Kalau satu karakter itu adalah 8 bit, berarti untuk yang 128 berarti 16 karakter gitu ya. Nah, kalau kita punya message ini, kemudian kita hash dengan IS gitu, ya kita tinggal baginya per 16. Hasil ini di bitsor dengan ini, kemudian di bitsor dengan ini, dan seterusnya. Itu kita juga akan menghasilkan hash yang panjangnya 128 bit. Itu juga bisa digunakan. Nah, teknik hashnya terserah. Yang penting bahwa untuk menjaga integritas, semakin memenuhi prinsip-prinsip hash, tentunya semakin bisa untuk menjaga integritas dari message kalau ada perubahan sedikit gitu ya. Nah, untuk ngecek integrity, tentunya message yang kita ingin tes integritasnya, sebelumnya kan kita generate digest ya dengan hash function, kemudian mungkin ini dikirim ke seseorang atau seseorang ngecek message-nya gitu. Nah, tentu mereka menerima message-nya plus message digest yang kita kirim. Nah, pada saat dia ingin ngecek integritas dari file ini, dia cukup mendigest message itu dengan skema hash function yang sama ya, sehingga dia punya hash yang dia generate sendiri, kemudian dia akan membandingkan dengan hash yang dia terima. Kalau ini sama, dia akan percaya bahwa message ini adalah message yang integritasnya terjaga. Nah, skema ini itu biasanya disebut sebagai di sini kita sebut sebagai nanti MDC ya, jadi standarnya, jadi modification detection code gitu. Jadi apa bedanya nanti dengan message authentication code, itu nanti kita bahas berikutnya. Nah, berikutnya hash function yang bagus berarti harus memenuhi beberapa kriteria tertentu kan. Karena kan namanya hash function itu selama kita bisa menciptakan digest dari sebuah message, karena message-nya adalah ini, yang panjangnya sama, nah itu bisa disebut sebagai sebuah hash. Bahkan checksum itu juga adalah sebuah hash juga. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, per ini kan 8 bit ya, atau 7 bit atau 8 bit gitu. Anggap ini dibikin 8 bit gitu. Kemudian masing-masing kita bitsor ya, dan seterusnya, ujung-ujungnya kita akan punya satu karakter gitu. Satu karakter atau 8 bit. Jadi misalnya kalau huruf A itu berarti 97 ya, 97 itu. Nah, kemudian kita bikin binary-nya, setelah itu ini 032 gitu. Kemudian di bitsor hasilnya, hasil bitsornya ini nanti di bitsor dengan huruf C, hasilnya di bitsor dengan R dan seterusnya, ujung-ujungnya pasti hanya muncul 8 bit gitu ya. Nah, setiap message tentunya akan berkorelasi dengan 8 bit. Artinya kita hanya punya 2 pangkat 8 kemungkinan. Ya, lumayan sih, lumayan banyak. Itu artinya 2 pangkat 8 berarti 256 kemungkinan ya. Artinya kalau message kita hanya 256 sih kemungkinan nggak akan ada yang sama. Gitu. Tapi begitu message-nya udah banyak, kemungkinan message ini punya digest yang sama itu semakin besar. Nah itu tentunya yang bagus hash yang mana. Nah ini harus yang pre-image resistant, kemudian yang second pre-image resistant, dan juga
yang resisten terhadap collision. Nah, kalau yang sekedar apa namanya bitsor tadi itu bisa sebagai fungsi hash, tapi dia tidak memenuhi ketiga unsur ini. Tapi bitsor itu karena sederhana, itu kadang-kadang digunakan untuk checksum di layer aplikasi, gitu ya. Di layer 1, 2 bukan layer aplikasi, layer physical, kemudian layer network, kemudian layer IP, layer network, dan seterusnya gitu. Nah, dari di layer 1 katakan dia MAC apa namanya yang MAC layer ya, atau di frame relay layer 1,5 itu biasanya kadang-kadang di trailernya kan ada checksum ya. Nah, checksum itu prinsipnya ya tadi bitsor message. Tapi kebetulan karena message-nya pendek, gitu kan, paling ukurannya kalau di apa namanya Ethernet itu kan paling 1496 byte gitu ya. Itu masih make sense gitu. Jadi meskipun sama-sama ya nggak masalah kan. Kalau 8 bit hanya 256 gitu. Tapi kan nggak terlalu signifikan karena tiap pengiriman itu paling window-nya mungkin hanya 10 message gitu kan, atau 16 message atau 32 message gitu. Sehingga nggak terlalu ini, dan itu untuk ngejar kecepatan masih digunakan. Tapi kalau di aplikasi, begitu aplikasi kita ada dokumen yang panjang gitu kan, misalnya ijazah atau dokumen tentang undang-undang 10 halaman gitu kan, yang checksum yang biasa digunakan di layer physical transport network sudah tidak layak digunakan. Penggantinya adalah cryptographic hash yang memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, di sini kriteria yang pertama adalah kriteria resisten terhadap preimage gitu kan. Nah, di kriteria preimage ini sebuah hash function. Jadi kalau kita dikasih sebuah nilai hash, katakan kita sebut sebagai Y, gitu, maka tentunya kita akan kesulitan menemukan message, any message, termasuk message itu sendiri, yang kalau kita hash sama dengan hash yang kita punya. Gitu kan. Itu pre-image resistant. Jadi kalau kita punya sebuah message, kemudian kita hash dengan fungsi hash, dapatnya digest-nya, gitu kan. Katakan digest-nya Y, kemudian ya dikasihlah ke siapapun gitu, tolong dong cari message yang kalau Anda digest itu akan sama dengan Y. Nah, ini semakin susah, berarti semakin resisten terhadap pre-image. Nah, contoh yang related ke pre-image resistant, misalnya apakah lossless compression, misalnya JPEG gitu kan. Ini bisa digunakan untuk cryptographic hash. Nah, tentunya kita harus kembali pada hash itu apa kan. Nah, kalau kita belajar kriptografi klasik dan kriptografi modern, tentunya tujuan kita mengencipher supaya nanti kita punya deciphernya, supaya nanti dibalikin, ya kan. Kalau message jadi ciphertext, kita balikin dapat message lagi. Nah, di lossless compression, tujuan orang mengkompres supaya nanti begitu ditampilin, itu dikompres lagi, balik gitu kan. Nah, tujuan hash beda. Hash itu kalau kita punya ini, yang di bitsor tadi ya, yang contoh di bitsor, jadi di bitsor ini, bla 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 dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya kita tidak dengan satu hash ini nggak mungkin mengembalikan seluruh rangkaian ini gitu kan tanpa informasi tambahan. Atau kalau kita menggunakan AES, satu blok kita encrypt, kemudian di bitsor dengan encrypt AES berikutnya dan seterusnya, tujuannya bukan untuk mengembalikan isi ini apa kan, karena hash itu hanya untuk digest, bukan untuk
dikembalikan. Sehingga lossless compression ini tidak bisa digunakan sebagai metode hash ya, karena dia bisa reversible, dan karena reversible tidak memenuhi kriteria dari yang salah satu di sini mestinya pre-emit resistant misalnya, karena mungkin kita bisa mendapatkan JPEG yang mirip gitu, tapi yang nanti kalau ditampilin di MATLAB gitu ya gambarnya hampir sama gitu ya. Ya intinya bahwa tujuan hash bukan untuk mendapatkan message aslinya gitu. Kemudian checksum. Checksum function apakah bisa digunakan untuk cryptographic hash function? Ya tadi checksum itu karena sederhana ya. Jadi pasti akan banyak message yang kalau di checksum bakal menghasilkan digest yang sama. Karena kalau checksum 8 bit itu kemungkinannya hanya 256, padahal jumlah message itu kan banyak banget ya. Bahkan kalau kita ngerubah message ini aja, diubah A, B, dan seterusnya, itu akan kemungkinan masuk ke 256 ini pasti terjadi. Dan itu artinya dia tidak pre-emit resistant. Nah, berikutnya syarat hash yang bagus adalah untuk menjaga integritas adalah harus resisten terhadap second pre-image. Nah, resisten terhadap second pre-image itu artinya bahwa seseorang tidak mudah mengubah message ya untuk mendapatkan hash yang sama. Beda dengan checksum tadi, kalau message-nya kita ubah, ya kan? Misalnya nih ya, 1011001 misalnya. Kemudian yang kedua dia punya 11001101 misalnya, message-nya terdiri dari ini ya. Kemudian dia bitsor 11 urutannya ini, terus 1110 misalkan. Nah, sebetulnya seseorang bisa aja nambahin message tertentu itu yang sebetulnya angkanya 0 tapi nggak merubah ini. Misalnya dia nambahin 11010101 ya kan. Kemudian nambahin pasangannya supaya 0. Misalnya 11011011. Jadi dia akan mengappend message ini, nanti digest-nya nggak berubah. Nah, itu yang berarti dia nggak resisten terhadap pre-image. Jadi kalau kita nyari fungsi hash yang bagus, berarti harus gimana caranya supaya seseorang itu tidak mudah mendapatkan mengubah message ini yang menghasilkan digest yang sama. Jadi di second pre-image resistant itu yang diketahui adalah kalau kita diberikan sebuah message dan ada hash-nya, maka tentu seseorang akan sulit mencari message yang berbeda tapi yang hash-nya sama gitu kan. Jadi kalau kita punya ini dan susah nyari ini, berarti dia resisten terhadap second pre-image. Berikutnya adalah collision resistant. Kalau di collision resistant, ini ya sebetulnya tidak ada yang diberikan sebagai syarat untuk ngitungnya, tapi di collision attack itu kita harus nyari any message gitu, 2 message yang secara tidak, mungkin secara nggak sengaja kali ya, yang nanti hash-nya bakal sama gitu. Jadi kita si attacker, katakan di sini Eva, dia harus mencari sebuah message yang kalau dia di hash-nya itu bakal sama. Nah, kalau sama berarti dia terjadi collision. Hash yang bagus, seseorang harus nyari message ini susah banget gitu, sampai dia menemukan 2 message yang sama. Tapi tentu teorinya karena seberapa bagus fungsi hash, panjang hash itu kan tertentu ya.
Sama tadi kalau kita lihat tools itu kan ada MD5, kemudian ada SHA1, kemudian ada SHA256, SHA384, SHA512, dan seterusnya, beberapa metode hash yang lain, tapi panjangnya pasti tertentu kan. Kalau SHA512 berarti panjangnya maksimal 512. Sementara message itu kan bisa sangat panjang. Misalnya teman-teman mengetik skripsi gitu kan, berarti skripsinya itu kan panjangnya bisa 100 halaman, ya kan. Satu halamannya katakan 1000 atau 200, bukan 200, mungkin 500 word gitu kan. Berarti kan kita bisa tahu tuh panjang karakternya berapa. Nah, kalau kita hash, digest, pasti jadinya hanya 512 bit kan. Somehow pasti ada mekanisme untuk penyederhanaan. Artinya kalau kita punya banyak message, ada kemungkinan message yang panjang-panjang itu digestnya akan sama. Tapi tentunya seberapa sulit itu yang akan jadi pertanyaan. Nah, basicnya seberapa sulitnya itu datangnya dari random oracle model ya, gitu. Sama Bayesian whole gitu ya. Di random oracle model, nah itu kita bahas mengenai Bayesian principle, kemudian birthday problem. Nah, kemudian secara teoritis attack di random oracle model seperti apa. Namun tidak berhenti di situ karena prinsip-prinsip dari hash yang bagus, meskipun dia memenuhi ini dari teorinya random oracle modelnya, attack-nya susah gitu, tapi kadang-kadang strukturnya relatif lemah sehingga dia nggak sekuat yang diperkirakan. Nah, random oracle model sendiri dikenalkan oleh ini Bellary dan Rockway tahun 1993 ya. Nah, di prinsip oracle model, jadi kalau hash function sekarang itu kan berdasarkan formula kan, sebetulnya. Memang formulanya macam-macam. Mungkin formulanya ada yang SHA1, ada MD5, ada formula untuk SHA256, SHA384 maupun SHA512 dan lain-lain gitu. Atau formulanya mengikuti ini bitsort dari IS. Jadi message-nya tiap blok di encrypt, kemudian di bitsort itu juga formula juga kan. Tapi prinsip di Oracle, seandainya formulanya sudah sangat random, jadi misalnya cukup dicatat doang oleh Oracle, katakan kita punya sebuah message gitu, panjangnya bisa any ya, dan kita nyatetnya fixed length. Ya kalau di MD5 berarti berapa itu? 64 bit ya, atau di SH1 160 bit gitu. Untuk mempermudah, katakan message digest-nya kita ada 4 kali 4 16 bit misalnya. Di sini 16 bit gitu ya. Nah, tentu ini prinsip Oracle bahwa kita kaitannya mencatat message sama digest-nya itu nggak ada hubungannya, benar-benar dicatat random gitu kan. Jadi kalau kita punya message, kemudian si Oracle-nya merecord message-nya dan catatan dari message tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya message ini, gitu, terus si Oracle ya nyatet, oh ini adalah ini gitu. Kemudian kalau ada message lainnya, kalau sudah eksis, ya si Oracle tinggal message itu adalah ini. Tapi kalau enggak, dia akan nyatet yang lain. Jadi dia harus dicatat secara random, dan kalau misalnya sudah ada, dia tinggal ngasih message ini. Jadi contohnya kalau misalnya ada message baru nih, si Oracle nyatet pasangan message dan message digest-nya seperti ini. Kalau misalnya di sini kita punya message baru gitu kan, ini kan belum ada di tabel message yang berpasangan dengan message digest, maka Oracle ini nyatet baru secara random. Gitu. Dipilih nggak ada kaitannya sama message digest yang ada. Nah, katakan dia kasih nomor ini. Gitu kan.
Nah, berikutnya kalau ada message baru lagi, katakan 4523 AB dan seterusnya, dia cek di sini, message ini sudah ada digestnya belum. Kalau sudah ada digestnya, berarti dia tinggal ngasih, oh digestnya adalah ini, dia nggak calculate baru. Nah, di sini kalau misalnya si Oracle menggunakan formula untuk menghitung digest dari message, tentunya pasti ada suatu cara yang sebetulnya message digestnya itu bisa diturunkan dari message digest yang lain, meskipun sulit ya. Jadi kalau kita punya algoritmanya adalah IS misalnya, tentu menurunkan hubungan antara hash dengan hash yang dibuat dari message IS itu sangat sulit. Tapi secara teorinya memungkinkan. Contohnya kalau formulanya adalah sederhana, katakan message digest dari yang digunakan oleh Oracle itu adalah M modulus N misalnya. Itu adalah message digest dari M gitu kan. Tentu kalau kita punya message yang ketiga yang sebetulnya merupakan komposisi penjumlahan dari message 1 dan message 2, sebetulnya si Oracle cukup menghitung, nggak perlu menghitung message digest dari M3 karena dia bisa mengkalkulasi dari hash message 1 ditambah hash message 2 modulus N. Nah, ini seperti yang teman-teman sudah pelajari di matematik kriptografi yang pertama ya. Karena any message dijumlah dengan modulus N itu pasti bisa di breakdown masing-masing dan masing-masingnya adalah dijumlah dan modulus N. Sehingga bagi Oracle dia tidak perlu menghitung ini hash dari message 3, dia cukup menghitung dari masing-masing hash-nya di modulus dengan N. Dan ini menyalahi aturan yang digest-nya itu mesti random. Tapi random susah juga kan, kalau serandom-randomnya gimana aturan dia nyatat gitu kan. Dan itu malah nggak usable kali ya, karena message digest itu kan untuk ngetes integrity yang kadang-kadang message-nya dikirim ke orang lain. Nah, orang lain itu kan perlu mengenerate hash-nya kan. Nah, kalau ininya caranya random, berarti si A itu juga harus punya catatan seluruh message gitu. Nah, itu sehingga ya pasti somehow gitu ini bisa diturunkan, cuma harus nyari yang sangat sulit. Nah, selain itu kita juga punya prinsip pigeonhole ya. Nah, di prinsip pigeonhole itu pasti kalau kita punya rumah dari pigeon atau rumah dari burung dara itu. Jadi kalau kita punya N rumah burung dara dan kita punya N plus 1 burung dara, udah pasti salah satu rumahnya itu diisi lebih dari 2 kan. Atau kalau kita punya K kali sejumlah rumah burung dara ditambah 1, ya pasti sedikitnya satu rumah burung dara itu yang diisi dengan K plus 1. Ini kan prinsip rata-rata kan. Jadi kalau kita punya rata-rata gitu, jadi pasti ada satu yang di sini diisinya. Mungkin ya ada beberapa yang diisi dikit, ada beberapa yang diisi lebih, tapi prinsip rata-rata itu pasti ada satu yang sesuai dengan rata-rata itu. Atau ya gitu. Nah, kemudian contohnya ya, jadi kalau kita punya hash function yang 6 bit itu, berarti kan kemungkinan alokasi tempat yang bisa kita siapkan, kalau tadi yang bitsor 8 bit, berarti kita hanya punya kemungkinan 2 pangkat 8 kan, 256. Kalau kita punya sebuah hash function yang panjangnya 6 bit, berarti paling banter rumahnya itu adalah ini kebalik ya. Jadi misalnya panjang dari hash function-nya adalah 4 bit ya. Jadi 4 bit sementara message-nya adalah 6 bit gitu. Berarti kan kita hanya punya kemungkinan 2 pangkat 4 kan. Hanya ada 16 kemungkinan. Sementara message-nya sendiri punya kemungkinan sebanyak 64, 2 pangkat 6. Sehingga pasti sedikitnya ada satu tempat yang diisi lebih dari 1.
atau KN plus 1, 64, karena K-nya 3, ya berarti paling enggak ada satu tempat yang diisi oleh 4 message. Jadi 4 message rebutan punya hash function yang sama, gitu kira-kira. Kemudian prinsip hash juga adalah birthday problem, ya. Nah, di birthday problem itu tentu hari kelahiran, kalau tahunnya bukan tahun kabisat, ya pasti 265 kan, 256 hari. Jadi kalau kita punya teman-teman kelas gitu, ya idealnya kalau kita punya teman satu kelas yang isinya 365 gitu. Ini nggak mungkin sama hanya jika teman-teman semua lahir di urutan hari yang berbeda. Ya kan nggak mungkin juga kan. Ya bisa jadi idealnya itu, tapi kan ada beberapa teman yang lahir di hari yang sama. Nah, di birthday problem ini kita mengkalkulasi beberapa kemungkinan problem tadi. Jadi ada 4 problem nanti yang kaitannya sama hash function, yaitu yang pertama adalah kalau kita diberikan sebuah set value, gitu, kita milih nih, kita punya teman kelas gitu ya, teman kelas nggak tahu berapa isinya. Gitu. Kalau kita pilih sebuah tanggal, itu kemungkinan bahwa kelas yang di sini anak-anaknya lahir sesuai tanggal yang kita pilih, nah itu berapa sih kemungkinannya? Nah, itu disebut sebagai predefined yang tadi apa namanya pre-image resistant. Gitu. Jadi di problem 1 ini berapa sih jumlah minimal anak-anak yang ada di kelas ini atau mahasiswa yang ada di kelas ini yang kemungkinan sedikitnya satu yang punya tanggal lahir yang kita definisikan tanggal berapa. Kemudian problem yang kedua, kalau misalnya kita punya satu kelas gitu ya, kemudian profesornya memilih satu orang anak. Nah, ini masalahnya adalah sedikitnya butuh berapa mahasiswa yang ada di kelas ini supaya paling enggak probabilitasnya adalah lebih gede dari setengah yang punya tanggal lahir yang sama dengan mahasiswa yang kita pilih di sini. Jadi kalau profesornya memilih dalam satu kelas itu ada yang tanggal lahirnya tanggal itu, gitu, tentu probabilitasnya butuh berapakah sih supaya probabilitasnya lebih besar dari setengah, at least satu yang punya tanggal lahir yang sama. Nah ini nanti kaitannya sama second pre-image. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah kalau misalnya dalam satu kelas itu berapa jumlah kasih yang sedikitnya ada 2 orang yang punya tanggal lahir yang sama gitu kan. Jadi ada satu kelas nih. Misalnya kalau 365 gitu kan. Tiap orang akan punya tanggal lahir yang berbeda hanya dan hanya jika semua teman-teman kelas kita itu punya tanggal lahir yang berbeda. Itu most likely nggak mungkin ya. Karena kalau kita punya teman kelas sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah, mahasiswanya 100 saja di sini, itu hampir bisa dipastikan sedikitnya satu anak yang 2 orang lah yang punya tanggal lahir yang sama. Nah, nanti ini kaitannya sama collision. Ini kaitannya sama collision. Sementara itu yang problem keempat adalah extended collision ya. Nanti kalau misalnya kita punya 2 kelas, nah ini kalau sedikitnya satu anak di sini itu akan punya tanggal lahir yang sama dengan tanggal di sini. Nah, kalau dari penjelasan itu kira-kira teman-teman bisa bayangin kan, yang kira-kira butuh K paling gede yang mana? Ya, yang ini tentu antara ini sama ini kan. Tapi kalau yang disuruh nyari, pokoknya sedikitnya ada 2 orang deh yang tanggalnya sama. Nah, itu pasti butuh K yang lebih kecil nih, 2 orang. Nah, ini yang ini collision, yang ini pre-image attack, yang ini secondary pre-image attack. Nah, ini
sudah ada ininya apa namanya summarize dari birthday problem ya, sudah dianalisis bahwa kalau jumlah n-nya kaitannya dengan tanggal lahir kan 365 hari. Maka di pre-image attack itu probability bahwa kemungkinannya di atas setengah, probability-nya setengah, itu butuhkannya adalah 0,69 kali jumlah kemungkinannya. Itu 365 di sini. Kemudian kalau masalah yang kedua, jadi kalau kita milih si A, kemudian nyari si B yang tanggal lahirnya sama dengan si A, itu probabilitasnya adalah angka 0,69 kali N plus 1. Jadi hanya sedikit, jadi relatif sama ya. Tapi kalau yang problem ketiga dan keempat, itu hanya 1,18 kali N pangkat setengah, atau 23. Dan yang ini malah 0,83 kali N pangkat setengah, atau 16. Ya, kebayang kan? Jadi kalau rata-rata hanya butuh 23 mahasiswa dalam satu kelas untuk menemukan bahwa sedikitnya ada 2 orang yang punya tanggal lahir yang sama, kan kebayang. Makanya teman-teman kalau mau melihat sejak SD, SMP, SMA itu paling enggak mungkin menemukan 1 orang yang 2 orang yang tanggal lahirnya sama di kelas tersebut. Ya karena di probabilitasnya di sini. Jadi kalau yang ini kan untuk masalah ketiga yang terkait dengan collision, jadi probabilitasnya dia setengah, hanya butuh ini sekitar di angka 23 dan 16. Tapi kalau yang nyari yang tanggalnya yang kita set, kita mau nyari yang lahirnya 1 Januari 1974 misalnya, tentu tanggalnya ya, kalau tanggalnya kan 4, kalau tahunnya lebih banyak lagi. Karena tanggal yang sama tentu butuh lebih banyak mahasiswa di kelas tersebut. Nah, sehingga berdasarkan ini, kalau kita mendapatkan metode digest yang sangat random, berarti kalau sekarang kan nggak mungkin sangat random, karena itu pasti mengikuti formula kan, pasti ada di antara ini. Nah, di pre-image attack kita harus nyari apa namanya, kita mendapatkan D-nya ya, kita mendapatkan hash-nya, kemudian kita mencari sembarang message yang punya hash tertentu. Nah, kalau dia sama, nah berarti pre-image attack-nya ketemu. Gitu. Jadi kalau kita punya fungsi hash, katakan fungsi hash itu adalah MD5, katakan ya, MD5. Nah, MD5 itu hash function-nya adalah 64 bit ya. Mungkin teman-teman bisa hitung nanti. Beneran 64 bit atau 128, rasanya sih 64 bit. Karena sudah nggak banyak digunakan kecuali untuk forensik digital ya. Jadi probability untuk pre-image attack itu adalah kita harus meng-create message sebanyak K ini. Berarti 0,69 kali 2 pangkat N-nya 64. Berarti kira-kira 0,69 kali 2 pangkat 64. Itu besar ya. Artinya kalau kita punya komputer yang bisa memproses message 2 pangkat 30 atau 1 billion ya, atau 1 billion, karena tiap 10 kan 1000 kan, berarti 1 billion, maka kira-kira butuh 0,69 kali 2 pangkat 34 detik atau 500 tahun. Artinya sebetulnya MD5 itu masih tahan terhadap pre-image attack. Tapi belum tentu collision. Kan? Nah, berikutnya yang second pre-image attack. Second pre-image attack itu berarti diberikan hash-nya dari M dan diberikan message-nya. Harus nyari message yang berbeda kan. Jadi dikasih hash-nya, dikasih message-nya. Tugas kita adalah mencari message yang kalau di hash bakal sama dengan hash yang sudah di-define. Kan? Berarti seakan-akan ini suruh nyari satu mahasiswa yang
Tolong dong cari mahasiswa lainnya yang punya tanggal yang sama gitu kan. Ini mahasiswa, ini tanggal lahirnya gitu. Nah, itu namanya pre-image attack. Nah, kemungkinannya berarti tadi kan 2 pangkat n, atau tepatnya di problem yang kedua yaitu 0,69 kali n plus 1. Nah, kalau collision attack kan berarti masalahnya adalah tidak diberikan knowledge itu, tapi kita harus nyari 2 message yang kalau ini di hash, ini di hash, hashnya itu bakal sama dengan ini. Jadi kita tinggal create message, kemudian create message lainnya, mulai dari ini dicek aja 2 message itu akan punya hash yang sama. Kemudian kalau collision attack, misalnya nih, kalau kita punya hash function yang 64 bit, berarti kan message digest-nya itu 64 bit, contohnya MD5 kan. Tadi dia terhadap pre-image resistennya sudah bagus, tapi probabilitas terhadap collision ini mengikuti problem yang ini ya, yang ketiga ya, berarti K sama dengan 1,18 kali N pangkat setengah. Jadi kalau 64 berarti kita hanya perlu create message sejumlah ini untuk sedikitnya menemukan satu message yang sama, punya hash yang sama, 1,18 kali 2 pangkat 32. Ya kan? Berarti kalau kita punya komputer yang bisa memproses 2 pangkat 30, berarti paling enggak kita hanya butuh 5 detik lah, kurang dari 5 detik untuk dapat message yang sama. Sehingga MD5 ini dikonsider tidak aman terhadap collision attack. Kemudian ada namanya alternate collision attack yang 2 kelas, kita cari ini yang sama, prinsipnya hampir sama ya. Nah, probabilitasnya juga di 2 pangkat N per 2. Jadi di sini di probabilitasnya lebih rendah lagi. Ini contohnya yang tadi ya, MD5, kenapa dia masih aman terhadap pre-image attack, tapi terakhir sudah nggak banyak digunakan untuk cryptographic hash, ya karena dia tidak tahan terhadap collision attack. Tapi kalau untuk forensik digital, MD5 masih banyak digunakan karena dia cepat, kan, karena dengan 64 bit dia ngitungnya relatif cepat. Oke, berikutnya adalah yang di random oracle yang kalau SHA. Nah, berikutnya yang SHA-1 yang banyak digunakan ya. Nah, di SHA-1 ini itu panjang digest-nya adalah 160 bit. Berarti kalau kita punya menggunakan SHA-1, kemudian kita akan menghitung berapa sih pre-image attack-nya bisa sukses, butuh berapa message gitu. Nah, ini tentu balik lagi ke yang tadi kan, butuh 2 pangkat 160, berarti sangat resisten, dan juga kalau terhadap collision berarti separuhnya ya, 2 pangkat 80 dikalikan. Nah, kalau 2 pangkat 80, kalau kita punya message yang 2 pangkat bisa processing power 2 pangkat 30, dia butuh waktu sekitar 2 pangkat 50 second. Ini ribuan tahun. Artinya SHA-1 dikonsider masih secure, tahan terhadap collision. Nah, namun tentu ada masalah yang lain ya, yang misalnya strukturnya. Karena di strukturnya ini belum tentu bitnya semakin tinggi itu dia semakin tahan. Contohnya adalah di kasus double dash, di mana dash ini adalah 56 bit. Kalau di 2 kalikan harusnya 2 kali, ternyata tidak seperti itu. Jadi double dash itu secara strukturnya sama dengan single dash.
Nah, itu juga bisa terjadi di hash function. Oke, berikutnya masalah message authentication dengan prinsip yang tadi. Dengan prinsip tadi kan kita sudah memahami bahwa ternyata di hash function itu kita harus nyari sebuah fungsi yang tahan terhadap pre-image, second pre-image, dan collision. Ternyata ya memang hash itu kan penyederhanaan hanya digest dari sebuah message. Message-nya bisa panjangnya macam-macam, tapi disederhanakan menjadi panjang tertentu. Nah, itu yang secara teori pasti punya collision dengan yang lain, gitu kan. Kemudian ada pre-image attack dan lain-lain. Sehingga dipilihlah kenapa datangnya kok 64 bit, kemudian naik jadi 128, kenapa sekarang SHA 512, karena pasti berkaitan dengan computing power yang semakin berkembang. Nah, di sini untuk ngecek integritas dari sebuah message, maka kalau kita punya message seperti ini, dan kita hash, gitu kan, pasti udah muncul digest-nya kan, hash-nya kan. Nah, ini sudah cukup untuk ngecek integrity. Integrity dan hash digest ini biasanya disebut sebagai modification detection code. Ini nama umum aja dari digest yang menghash dari sebuah message. Tapi kadang-kadang diperlukan bahwa ini beneran nggak sih bahwa si digest ini dibikin oleh si Alice misalnya. Nah, untuk ini butuh mekanisme yang lain yang disebut sebagai message authentication code. Nah, message authentication code sendiri itu mekanisme macam-macam, termasuk nanti sampai ke digital signature gitu ya. Jadi di message detection code bahwa sebuah message akan dikirim biasanya barengan dengan hash-nya. Tapi ini hanya untuk mengecek integritas dari message. Nah, kadang-kadang juga hash-nya dikirim lewat channel yang berbeda. Ya kan? Karena intinya bahwa hash ini nggak boleh diubah kan, karena kalau hash-nya diubah kita jadi bingung. Either message-nya yang salah atau hash-nya yang sama. Ini biasanya di-discharge. Gitu kan. Nah, berikutnya nanti terkait dengan message authentication code. Karena kita ingin memastikan bahwa memang si hash ini itu memang di-create oleh orang tertentu, dalam hal ini oleh Alice misalnya. Di sini kita baru membahas mengenai message authentication code. Nah, salah satu metodenya adalah menggunakan symmetric key misalnya. Nah, kalau teman-teman nanti ditanya, nah, kalau menggunakan asymmetric key bisa ya bisa pasti, tapi mekanismenya tentu berbeda, ya kan. Jadi kalau untuk yang symmetric key, misalnya kita punya sebuah message, kemudian di hash, hash-nya di encrypt, kemudian ini jadi digest yang disebut sebagai message authentication code, dikirim, message-nya dikirim, MAC-nya dikirim, kemudian message-nya dia hash, yang ininya dibuka, ya kan? Nah, ininya dibuka, kemudian dibandingin, itu juga bisa. Atau sebaliknya, yang ini message-nya di hash, kemudian ininya dibandingin, itu juga bisa, tergantung mekanismenya. Atau seperti MAC yang aslinya, di mana mekanismenya adalah kunci ini di-append ke message dengan metode tertentu, baru kemudian di-hash. Kemudian metodenya sama. Itu juga memungkinkan. Nah, contohnya adalah mekanisme lainnya adalah nested MAC misalnya. Kita punya sebuah message, kemudian kunci yang sudah disepakati di-append dengan message, dua-duanya kemudian di-hash, hasilnya kita dapat message authentication code yang di-append dengan kunci yang sama, kemudian di-hash, dapat lagi ini. Kemudian mekanisme yang lain, ini tinggal masalah mekanisme aja ya, karena konsepnya sebetulnya adalah bagaimana cara menjaga integritas dari sebuah message. Dan message-nya dikirim bisa terpisah, bisa sama dengan message gitu. Di sini NIST juga mengusulkan standar
FIPS 198 dengan metodenya modified nested MAC gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya message dibagi-bagi dalam blok, kemudian kuncinya itu di bitsor untuk masukan, kemudian kunci yang sama di bitsor untuk di padding dengan hasil hash ini ya, sehingga muncullah itu host MAC, hash MAC, hash message authentication code. Nah ini teman-teman nggak harus menghafal, tapi yang penting ini prinsipnya aja bahwa banyak cara untuk mendapatkan MAC. Salah satunya adalah hash MAC. Kemudian ada yang bedain lagi disebut sebagai CMAC. Di CMAC itu adalah cryptographic message authentication code. Nah teman-teman kalau mau bikin sendiri silakan, tapi secara umum kalau yang cryptographic message authentication code misalnya menggunakan kriptografi IS misalnya ya, kemudian ininya seperti yang chaining block code ya, atau Zipper block chaining. Jadi message-nya dibagi-bagi sesuai blok kriptografi bloknya, kemudian hasil dari enkripsi itu di bitsor dengan rantai berikutnya dan seterusnya sampai keluarlah ini CMAC. Kadang-kadang ditambahin lagi supaya lebih susah gitu kan. Nah, ditambahin setelah proses yang terakhir ini di bitsor dengan G, di mana G itu di-generate dari mekanisme tertentu. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Jadi bahwa untuk menjaga integritas dari sebuah message, itu kita biasanya mengeceknya adalah dengan mengecek digest-nya. Digest itu didapatkan dari hash dari message tersebut. Gitu.